Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman kepada Anda terkait dengan time study atau studi waktu. Time study adalah metode produktivitas tenaga kerja di lapangan dengan cara menentukan waktu baku. Waktu baku adalah waktu standar yang diperlukan oleh suatu proses untuk menuntaskan pekerjaannya. Misalkan waktu baku untuk memotong kayu dimulai dari pekerjaan mulai memotong kayu dan selesai sampai proses pemotongan itu berakhir. Itu adalah waktu baku atau waktu standar suatu pekerjaan. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu baku itu biasanya stopwatch. Jadi kalau sekiranya Anda adalah supervisor produksi di sebuah industri manufaktur, Anda biasanya kemana-mana membawa stopwatch untuk mengukur apakah pekerjaan yang dilakukan oleh operator itu produktif atau tidak. Di samping itu juga ada pad untuk mencatat waktu baku yang kita hitung. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. Untuk menentukan waktu baku, itu biasanya orang menggunakan lembar pengamatan seperti ini. Misalnya, kita ingin menentukan waktu baku. Berapa lama sih proses pembuatan kursi ini? Mulai dari proses berlangsung sampai selesai. Waktu baku sebenarnya berfungsi untuk menentukan targetan daripada suatu lini produksi. Nah, dengan menggunakan stopwatch, kita bisa memulai kapan operator itu bekerja, kemudian sampai eh, proses ini selesai. Nah, biasanya pertama kali kita menentukan waktu baku itu tidak hanya satu kali, tetapi berulang kali. Contoh, misalkan di sini ada siklus ke, berarti kan Anda mengukurnya itu 12 kali. Pengukuran pertama kita tentukan berapa waktunya. Pakai stopwatch dimulai, kemudian mereka bekerja, kemudian selesai. Ya, seperti itu. Misalkan proses untuk membuat eh, meja atau kursi ini itu adalah 120 menit ya. Tetapi kan bisa jadi lebih cepat atau bisa juga jadi lebih lambat. Misalkan 120 menit ya, hampir 2 jam sampai kursi ini selesai. Tentunya dengan menggunakan mesin otomatis. Langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam melakukan perhitungan waktu baku atau waktu standar adalah memilih operator ya. Silakan Anda bisa memilih operator dengan performance baik, sedang, atau buruk ya. Nah, tentunya kebanyakan sih kalau perusahaan akan memilih operator yang sedang. Kenapa? Kalau kita memilih operator yang baik, pasti waktunya cepat. Nah, pada saat kita menentukan waktu berdasarkan operator yang baik, maka yang lain di lantai produksi itu akan kerepotan karena akan menyesuaikan dengan waktu standar yang dia tetapkan. Tetapi, kalau misalkan kita menggunakan operator yang buruk, maka otomatis waktu prosesnya akan lama. Nah, pada saat ini kita jadikan standar, tentunya perusahaan akan rugi. Mestinya perusahaan menghasilkan 15 per jam misalkan, tetapi ternyata hanya 10 per jam. Kenapa? Karena standar yang kita pakai adalah menggunakan operator yang buruk. Tentunya kita pakai rata-rata saja atau yang di tengah-tengah, sehingga bisa mewakili yang pekerjaannya cepat, kemudian bisa juga mewakili yang pekerjaannya agak lambat. Nah, sebenarnya keadaan operator yang ada di suatu line produksi itu tergantung seperti kemampuan yang digambarkan oleh grafik ini. Jadi operator yang kemampuan rata-rata itu sebenarnya jumlahnya banyak, ya. Tetapi operator yang agak kemampuannya kurang itu sedikit, dan operator yang excellent yang bagus itu juga jumlahnya sedikit. Jadi paling banyak adalah operator dengan kemampuan yang rata-rata. Baik, kita lakukan simulasi. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih operator. Kemudian operatornya dipanggil, disiapkan stopwatch, kemudian disiapkan juga alat pencatat.
Langkah berikutnya adalah operator disuruh latihan dulu untuk membuat. Ya, jangan membuat waktu standar langsung. Karena kalau misalkan langsung operator itu tanpa belajar, itu ada yang namanya kurva belajar. Ya, bentuk kurva belajarnya itu seperti ini. Pada saat kita menjadikan standar operator yang masih belajar, resikonya adalah waktunya jadi lama. Ya, nah otomatis biarkan dia di training sedikit dulu, kemudian setelah siap baru kita tentukan waktunya. Ya, kemudian operatornya itu berada di satu workstation, kemudian kita minta dia untuk memulai pekerjaannya. Nah, pada saat mereka akan memulai pekerjaannya, kita siapkan pencatatan. Oke, kemudian setelah itu baru kita memulai melakukan pencatatan. Nah, misalkan pencatatan pertama, ayo mulai membuat kursi yang pertama, stopwatch dinyatakan on, kemudian mereka bekerja, kemudian pada saat kursinya sudah selesai, maka kita catat pencatatannya. Nah, pertama kali kita menentukan namanya waktu siklus. Adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan. Misalkan membuat meja tadi. Misalkan operator pertama ternyata dia mampu menyelesaikan 120 menit. Oke, kemudian kita minta coba lagi. Jadi jangan sekali, karena bisa jadi pada saat kita coba hanya satu kali, operatornya mungkin sedang dalam keadaan baik. Kalau dalam keadaan baik, akibatnya cepat ya. Tapi kalau operator berada dalam keadaan buruk, biasanya prosesnya jadi lama. Oke, kita coba lagi. Mulai, kemudian dia bekerja lagi, kemudian selesai, ternyata waktunya adalah 110 ya. Kemudian kita coba lagi, mulai, selesai, ternyata waktunya adalah 100 menit. Kemudian kita coba lagi, mulai, ternyata selesai, waktunya 125 ya. Saya misalkan akan coba 5 kali saja ya. 5 kali saja mulai. Kemudian selesai. Maka setelah kita catat hasilnya itu adalah 115 menit. 5 kali pencatatan. Nah, setelah Anda mendapatkan 5 kali pencatatan, Anda hitung. Ini adalah sigma XI, berarti Anda totalkan. Kemudian setelah Anda totalkan, Anda bagi dengan jumlah datanya. Karena di sini ada 5 kali pengukuran, berarti 1, 2, 3, 4, 5, maka kita bagi 5. Ya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan, oh ternyata waktu siklusnya itu adalah, nah kemudian kita hitung dari 5 kali tadi, 120 ditambah 110, kemudian ditambah 100, tambah 125, ditambah 115 dibagi 5. Nah, ini ditotalkan hasilnya adalah 570. Berarti 570 dibagi 5 adalah 114 menit. Jadi, waktu siklus yang dibutuhkan untuk membuat kursi ini itu adalah 114 menit. Itu adalah waktu siklus, waktu satu siklus pekerjaan untuk membuat satu kursi. Setelah kita menentukan waktu siklus, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan waktu normal atau disingkat menjadi WN. Waktu normal itu adalah waktu siklus dikali P. P itu adalah faktor penyesuaian. Maksudnya gini, apabila operator yang kita pilih itu good atau very excellent, paling bagus, maka dampaknya prosesnya akan jadi cepat kan. Maka kita sesuaikan supaya waktunya dikecilin gitu. Nanti ada pembahasan khusus di time study di video yang lain. Oke, misalkan dari hasil perhitungan tadi adalah waktu siklusnya 114 menit, berarti contoh ya, ini berarti waktu siklusnya 114 menit dikali dengan P. Misalnya ya, ini sebenarnya ada tabelnya sih. Misalnya operator yang kita pakai adalah operator yang excellent, operator yang cepat. Ya, berarti kan waktunya itu sangat cepat. Ya, otomatis karena dia sangat cepat, maka harus ditambahkan waktunya. Karena untuk operator yang biasa-biasa saja, menandingi operator yang cepat ini akan kerepotan. Ya, kalau misalkan operatornya cepat, mungkin dikalikan dengan 0,
Misal ya, 0,90 misalkan. Ya. Sehingga 114 dikalikan dengan 0,9 itu adalah 102,6 ya. Maaf, saya revisi ya, saya revisi. Jadi kalau ternyata pada saat kita uji coba tadi, operator yang kita pakai adalah operator yang cepat, berarti kan waktunya sedikit, ya. Nah, untuk kita jadikan waktu standar, berarti kan kita harus tambahkan dikit waktunya. Nah, ini contohnya saja ya, misalkan 114, ya. Maka 114 ini kita kalikan 1,2, misalkan gitu. Sehingga kita dapat jawabannya adalah 114 dikali 1,2 itu sama dengan 136. 136 menit waktu normalnya. Kalau misalkan operator yang kita pilih untuk uji coba adalah operator yang cepat. Pak, bagaimana kalau misalkan operatornya lelet yang kita pilih? Nah, karena operatornya lelet, maka waktunya itu akan jadi lama. Nah, otomatis yang 114 tadi itu dikalikan dengan faktor penyesuaian yang ada di tabel. Cuman saya tidak bahas di sini di tabel. Misalkan waktu faktor penyesuaiannya kan waktunya lama tuh. Jadi harus kita kurangin. Misalkan 0,8. Sehingga 114 dikali 0,8 itu hasilnya adalah 91,2 ya menit. Nah, ini adalah waktu normal. Jadi kalau misalkan yang kita uji cobakan operatornya cepat, maka sebelum kita tentukan waktu standar, kita sesuaikan ke atas, gitu kan? Tapi kalau yang kita uji cobakan pada saat kita coba itu adalah operator yang lelet, ya, eh, maka waktu yang dihasilkan akan cepat, maka kita kurangkan. Ya, ini contoh saja. Misalkan kita jadikan ini sebagai standarnya ya. 136 menit itu adalah waktu normal. Waktu normal rumusnya adalah waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaian. Operator yang kita uji cobakan disesuaikan dengan kondisi standar. Nah, langkah terakhir adalah kita menentukan waktu baku. Ya, waktu baku itu rumusnya adalah waktu normal dikali 1 ditambah allowance atau kelonggaran. Nah, waktu baku itu waktu normal yang kita dapat tuh ya sama dengan waktu normal. Misalkan waktu normal yang sebelumnya itu adalah 136 menit. Maka di sini 136 dikali 1 ditambah kelonggarannya berapa? Misalkan kelonggarannya 0,30 ya. 0,30 ya. Berarti 136 itu sama dengan 136 dikali 1,3 gitu kan? 136 eh, dikali 1,3 ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya dikali 1,3 176,8. Kita buletin ya, 177 menit. Berarti waktu standar yang dibutuhkan untuk membuat satu meja tadi adalah 177 menit. Nah, pertanyaannya adalah allowance itu apa sih, Pak? Allowance itu kelonggaran. Jadi karena yang kita pergunakan untuk mengerjakan kursi tadi adalah manusia, maka di sini ada allowance atau kelonggaran. Jadi kelonggaran waktu lah gitu. Jangan kita tetapkan waktunya harus 10 menit. Tadi dulu kita kasih kelonggaran karena yang mengerjakan manusia. Kelonggaran itu apa saja, Pak? Yang pertama itu adalah kelonggaran untuk keperluan pribadi. KP. Apa itu KP? Misalkan orang bersin, buang air besar, buang air kecil. Tentu ada jeda waktu yang harus kita sediakan untuk itu. Karena yang ngerjain orang. Yang kedua, apalagi? TT, tak terhindarkan. Tak terhindarkan itu kalau sekiranya dia mengerjakan sesuatu, mesinnya bekerja mau nggak mau dia diem. Nah itu tak terhindarkan. Misalkan mesin parut kelapa, kelapanya sudah dimasukin, mesinnya bekerja otomatis dia diem. Nah tak terhindarkan. Dan yang ketiga itu adalah fatigue. Fatigue karena yang mengerjakan orang, maka pada
Kurun waktu tertentu orang itu kadang-kadang suka lelah. Ya, jadi kita perlu tambahkan kelonggaran untuk 3 poin. Yang pertama itu adalah keperluan pribadi, ya. Yang kedua tak terhindarkan tadi, dan yang ketiga adalah fatigue. Nah, ini biasanya ada tabelnya. Ini saya misalkan saja, ternyata allowance-nya 0,3 gitu ya. Nah, jadi saya review untuk menentukan waktu standar itu ada tiga tahapan. Yang pertama pilih operator, kemudian kita uji cobakan, kita hitung waktu bakunya dengan stopwatch, ya. Kemudian langkah yang berikutnya Anda menentukan waktu siklus. Waktu siklus itu operator diuji cobakan tuh untuk melakukan kerjanya selama beberapa kali. Misalkan ini 5 kali dibagi dengan jumlah berapa kita uji cobakan dengan menggunakan stopwatch. Ya, dapat 114 menit. Jadi waktu siklus adalah total jumlah waktu yang kita hitung dibagi dengan berapa kali kita menghitungnya. Ya, setelah menentukan waktu siklus, kita tentukan waktu normal. Waktu normal adalah waktu siklus dikali P, faktor penyesuaian. Kita sesuaikan operatornya apakah very good, excellent, good, average, kemudian poor atau very poor. Ya, itu ada tabelnya. Nanti kita bahas. Kemudian, setelah kita mendapatkan waktu normal, maka kita tentukan waktu baku atau standard time. Nah, standard time itu rumusnya adalah waktu normal ditambah dikali 1 ditambah allowance atau kelonggaran. Ya, kelonggaran ini juga ada tabelnya sebenarnya. Ya, kelonggaran untuk apa? Karena yang bekerja manusia bukan robot, maka kita kasih kelonggaran. Jangan kasih waktu 100 menit, tapi kita tambahin 77 misalkan. Kenapa? 77 ini untuk KP, keperluan pribadi, untuk buang air besar, buang air kecil, bersin, dan lain sebagainya. Tak terhindarkan kalau misalkan mesin bekerja, otomatis orang itu akan nganggur. Dan yang ketiga adalah fatigue atau kelelahan. Rest to overcome fatigue gitu atau kelelahan. Nah, inilah yang disebut dengan waktu baku. Ya, waktu yang diperlukan sebagai standar untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda dalam menentukan waktu baku sebagai dasar untuk menentukan kapasitas produksi terpasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.